Legenda hantu Gunung Lawu. Legenda hantu Gunung Lawu. Gunung Lawu, dengan puncaknya yang tinggi dan anggun, selalu menjadi tempat yang menarik bagi para pendaki. Namun, ada cerita yang jarang dibicarakan oleh para pendaki. Sebuah kisah yang dipercaya turun-temurun oleh penduduk sekitar. Banyak yang menganggapnya hanya sebagai legenda, tetapi ada juga yang merasa bahwa kisah ini bukan hanya mitos belaka. Pada suatu malam yang gelap, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka berencana mencapai puncak sebelum matahari terbit dan merencanakan perjalanan dengan penuh semangat. Mereka memulai pendakian pada sore hari, berharap bisa tiba di puncak dalam keadaan segar. Namun, saat malam mulai turun, suasana berubah. Angin yang semula sepoi-sepoi berubah menjadi kencang, dan kabut tebal mulai turun menutupi jalur pendakian. Mereka tak bisa melihat dengan jelas, dan hanya bergantung pada cahaya lampu senter mereka. Salah satu dari mereka, Rudy, yang merupakan pendaki berpengalaman, merasa ada yang aneh. Dia merasakan seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Meskipun ia mencoba mengabaikannya, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dari belakang, seperti seseorang yang berjalan mengikuti mereka. Rudy menoleh, namun hanya kabut yang menyelimuti, tak ada siapapun. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Rudy. Suaranya sedikit bergetar. "Apa?" jawab Anto, salah satu teman lainnya. "Mungkin hanya suara angin." Namun, suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin mendekat. Mereka semua mulai merasa cemas. Setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat, suara itu pun berhenti. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, suara itu kembali terdengar. Tanpa terasa, mereka sampai di sebuah pos yang sudah lama ditinggalkan. Pos itu tampak sepi dan tertutup oleh lumut dan tanaman liar. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana dan menyalakan api unggun. Saat mereka duduk, seorang pendaki bernama Eko menyadari sesuatu yang aneh. Ada seorang wanita berdiri di belakang mereka. Hanya tampak bayangannya yang samar di antara kabut. "Siapa itu?" tanya Eko dengan suara bergetar. Namun, saat mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan gelap yang menyelimuti. Mereka mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Namun semakin lama semakin merasa ada yang tidak beres. Angin semakin kencang, dan suara langkah kaki itu semakin jelas. Mereka tahu, ini bukan suara binatang, melainkan langkah kaki manusia. Suara itu seakan-akan mengikuti mereka tanpa henti. Salah satu dari mereka, Dimas, yang berjalan paling depan, terjatuh ke tanah dengan mata melotot tubuhnya kaku. Mereka berlari menghampiri Dimas dan mendapati ia terperangkap dalam keadaan yang sangat aneh. Matanya kosong dan bibirnya memucat. Tak ada luka fisik yang tampak, hanya ada rasa takut yang mendalam di wajahnya. "Dimas, bangun!" teriak Anto, namun Dimas tak bergerak sedikit pun. Tak lama kemudian, Rudy yang berdiri di dekat tebing menoleh ke belakang dan melihat bayangan sosok wanita berpakaian putih. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang berantakan. Wanita itu tersenyum, senyuman yang sangat menyeramkan. Rudy berteriak keras. Namun saat itu juga kabut semakin tebal, dan suara langkah kaki yang mengikuti mereka menjadi lebih keras. Mereka segera berlari, tanpa mempedulikan Dimas yang masih terjatuh di tempat yang sama. Saat mereka sampai di sebuah jalur yang lebih terbuka, sosok wanita itu muncul di hadapan mereka, semakin dekat dengan tatapan kosong yang menakutkan. "Ada yang harus kalian bayar?" Suara itu terdengar seperti bisikan angin. Mereka tak tahu harus berbuat apa, kecuali berlari dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya, mereka tiba di base camp dalam keadaan kelelahan, ketakutan, dan hilang arah. Dimas, yang sebelumnya terjatuh, ditemukan kembali di tempat yang sama, namun dia tak lagi ingat apapun tentang kejadian malam itu. Sejak kejadian itu, mereka tak pernah lagi mendaki Gunung Lawu. Mereka percaya mereka telah bertemu dengan salah satu penunggu Gunung Lawu, yang dikenal sebagai Nyi Roro Lawu, hantu wanita yang dipercaya menghuni gunung tersebut. Banyak yang percaya bahwa sosoknya
mencari mereka yang tidak menghormati gunung dan alam sekitarnya. Kisah ini kini menjadi peringatan bagi para pendaki. Tidak ada perjalanan yang tanpa resiko. Dan ada hal-hal yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Itulah sedikit cerita tentang Gunung Lawu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa sholatmu dan ngopimu.